Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hisyamuddin dari kelas TIE dengan 65. Ini akan melakukan praktikum jaringan komputer routing dinamik. Bentar. Jadi kita akan buat sesuai dengan modul. Pertama, sebelumnya apa sih routing dinamik itu? Di routing dinamik adalah sebuah router itu memiliki tabel routing secara otomatis. Berbeda dengan statik yang kita input manual satu persatu secara spesifik. Jadi membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lain. Di routing dinamik, admin itu tidak harus menentukan rute yang harus ditempuh. Admin hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari alurnya saja. Nanti routernya yang mempelajarinya sendiri. Pada routing dinamik ini juga nanti misal ada beberapa jalur, itu dia bisa menentukannya sendiri, berbeda dengan statik yang harus ditentukan manual. Macam-macamnya ada RIP, IGRP, SPVF, EIGRP, dan BGN. Kelebihannya itu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network, berbeda dengan statik. Bila terjadi penambahan suatu network, tidak perlu mengkonfigurasi semua. Lebih mudah untuk mengatur network. Kekurangannya itu beban kerja komputer routernya lebih berat karena selalu memperbarui IP table untuk tiap pengecekan. Langsung saja, pada kali ini kita akan melakukan percobaan skenario, mensimulasikan routing statik yang kemarin, praktikum yang kemarin diubah menjadi routing dinamik menggunakan routing protokol RIP versi 2, yaitu classless routing protocol. Jadi tidak classful. Yang melibatkan 3 router seperti kemarin. Sini sudah saya siapkan ada 3 router, sudah disetting sesuai dengan routing statik yang kemarin. Ada PC1 dengan IP sesuai dengan yang kemarin, tidak ada yang berubah. Yang berbeda hanya pada router yang kemarin diisi di statik sudah dihapus, kemudian kita input di RIP. Kita tentukan tujuan dari router-router tersebut. Jadi ini untuk menuju ke router 2, maka melalui jalur 12.12.12.12.0 kita isikan 12.12.12.0, maka nanti menjadi 12.000, berubah menjadi 12.0.0.0 karena menjadi classful. Kemudian kita konfigurasi jalur menuju router 3, yakni melalui jalur 13.13.13.0 akan berubah menjadi sama seperti yang tadi, menjadi classful, yakni 13.0.0.0. Kemudian untuk ke PC3, yakni melalui router 2 192.168.1.254.128.
Ini 128 berubah menjadi 0 karena sama seperti tadi. Kemudian kita setting juga untuk router 2. RIP ini untuk terhubung ke router 1 dan ini menuju router 3. Ini ke PC 1 dan PC 2. Kemudian pada router 3 juga diisi. Ini menuju ke router 1, menuju ke router 2, ini menuju ke server 1 dan server 2. Sesuai dengan IP yang ada. 13 13 13 13 43 43 43 12 12 12 13 13 ini yang ini 23 23 23 ini menuju router 2. Kemudian setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita perintah pada tab CLI pada setiap router. Kita ubah menjadi versi 2. No auto. Setelah berubah menjadi V2, kemudian kita save. Lanjut yang router 2 juga seperti itu. Diubah menjadi versi 2. Lalu kita save. Selanjutnya yang router 3 sama. Lalu di save. Setelah di save tiap masing-masing router, kemudian kita restart untuk meload seluruh konfigurasi device. Kita load ulang semua settingan agar IP-nya terbaca. Nanti kita tampilkan hasil tabel routingnya. Kita load, kita tunggu sebentar sampai hijau. Oke, setelah hijau kita lihat pada tabel CLI router. Kita lihat jalur-jalur routingnya. Oh, masih show IP route. Bisa kita lihat di sini sudah tampil ada R ini untuk RIP-nya. Jika mau ke server 1 maka melalui jalur 1313 melalui IP router, melalui router 3. Kemudian jika server 2 maka melalui IP 3. Jika
ke PC 3 maka melalui router 2. Kita lihat untuk yang router 2. Ini juga sama. Jika mau ke server 1 maka melalui jalur 232323, yakni ini ke router 3. Kemudian jika mau ke server 2 juga melalui router 3. Jika mau ke PC 1 PC 2 maka melalui router 1. Selanjutnya kita cek router 3. Ini jika mau ke PC 1 maka melalui router 1. Jika mau ke PC 2 maka melalui router 1 juga. Jika mau ke PC 3 maka melewati router 2. Oke. Kemudian kita masuk ke mode simulasi Simple PDU. Kita amati dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1, dan PC 1 ke server 2. Kita buat skenario dari PC 1 ke PC 2. Masuk simulasi, kita editnya menjadi ICMP. Nah. Oke. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Menuju router 1, kemudian menuju ke router 2, lalu ke PC 3. Dari PC 3 mereply balik ke router 2. Selanjutnya ke PC 1 ke server 1 dan PC 1 ke server 2. Oh bentar, kita udah real time dulu bentar. Menuju ke router 3 lalu ke server 1. Kita juga jalur sebaliknya. Selanjutnya PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2, PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 2. Kita langsung buat 2 saja langsung. Kita amati. Yang satu menuju ke PC 1, yang satu menuju ke PC 2. Jalurnya sama. Yang PC 1 sudah selesai, selanjutnya yang PC 2 selesai juga. Kemudian PC 1, PC 3 ke server 1 dan PC 3 ke server 2. Dari PC 3 menuju ke router 2, kemudian menuju ke router 3, lalu ke server 1. Begitu juga yang server 2 menuju ke router 3, kemudian ke server 2. PC 1 sudah kembali, jalurnya sama. Yang server 1 sudah selesai, kemudian yang server 2 juga selesai berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Dari server 1 ke server 2 pasti langsung bisa karena masih dalam satu network jaringan router.
server 1 ke router 3, server 2 ke router 3, dan sebaliknya. Kemudian server 1 ke PC 1, dari server menuju ke router 3, lalu ke router 2, router 1, kemudian ke PC 1, begitu juga jalur sebaliknya. Ke PC 2 juga sama. Oh benar, real time. PC server 1 ke PC 3. Kemudian setelah selesai membuat semua simulasi poin 3, kita kembali ke real time, kita tracing seperti ini. Kita tracer, lihat sini. Misalnya pada PC 2 dan PC 3. Dari PC 1 langsung menuju ke router dulu, lalu ke PC 2. Selanjutnya kita reset ke PC 3. Dari PC 1 menuju router 1, kemudian ke router 2, lalu ke PC 3. Selanjutnya ke server 1. Dari PC 1 ke router 1, ke router 3, lalu ke server 1. Selanjutnya server 2. Sama jalurnya seperti server 3. Habis router 3 langsung menuju ke server 2. Selanjutnya PC 3 ke PC 1, PC 3 ke ini. Selanjutnya kita restart PC 3. Pertama ke PC 1 ini melalui router 2, kemudian ke router 1, lalu ke PC 1. Selanjutnya PC 2. Jalurnya sama. Habis router 1 langsung ke PC 2. Kemudian yang server router 2, router 3, lalu server 1. Yang server 2 juga sama seperti itu. Selanjutnya dari server 2 kita restart yang server 1 sekarang. Server 2 menuju ke router 3, lalu ke server 2. Selanjutnya ke PC 1 menuju ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC 1. Begitu juga dengan PC 2. Lalu PC 3 ini habis untuk ke PC 3 dari router 3 menuju ke router 2, lalu ke PC 3. Oke, selesai. Selanjutnya
kita buat skenario jalur routing dari router 1 ke router 3 ini misalnya putus. Maka apa yang akan terjadi? Misal ini kita putus, yang menuju ke router 3 itu serial. Misal kita putus, ini sudah merah ya. Misal kita putus, kita buat skenario dari PC 1 ke bedding statik. Jika di router 1 ini tidak kita setting tujuan ke router 2 melalui router 2 untuk menuju router 3, maka dia tidak bisa, karena dia tidak bisa mempelajarinya sendiri. Beda dengan routing dinamik, dia akan mencari jalurnya sendiri. Dia akan tahu kalau harus melalui router 2. Begitu juga sebaliknya dari server 1 menuju ke router 3. Router 3 ini kalau router statik harus dipelajari jalurnya dulu, diajari. Kalau ini dia sudah mempelajarinya sendiri. Oke, selesai. Jadi seperti itulah routing dinamik. Jadi dia bisa mempelajari jalurnya sendiri. Baik, sekian. Terima kasih. Itulah tadi praktikum routing dinamik mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Kita telah mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.